Bapak dan Ibu pensiunan yang terhormat, coba hentikan sebentar aktivitas Anda sekarang. Letakkan dulu cangkir teh yang sedang dinikmati, simpan sejenak koran yang sedang dibaca, dan fokuskan perhatian pada informasi krusial yang akan kami sampaikan. Jika hari ini atau dalam beberapa hari mendatang saldo rekening Anda tiba-tiba bertambah tanpa pemberitahuan sebelumnya, jangan kaget dan jangan bingung. Dan sebaliknya, jika sampai detik ini rapel kenaikan gaji pensiun yang ditunggu belum juga masuk ke rekening, jangan panik dan jangan cemas berlebihan. Karena hari ini kami akan menyampaikan kabar resmi terbaru yang bersumber langsung dari otoritas, bukan rumor yang beredar di grup WhatsApp, bukan asumsi dari tetangga, bukan kabar burung yang tidak jelas, tentang pencairan rapel gaji pensiun yang sedang berlangsung secara bertahap, sistematis, dan terukur di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera, dan salam kehangatan untuk Bapak dan Ibu semua, para pensiunan aparatur sipil negara yang telah mengabdi dengan dedikasi tinggi, para pensiunan Tentara Nasional Indonesia yang telah menjaga kedaulatan bangsa dengan gagah berani, para pensiunan Kepolisian Republik Indonesia yang telah mengamankan negeri dengan penuh kesetiaan, para janda dan duda yang tegar melanjutkan perjuangan hidup, serta seluruh ahli waris yang kami banggakan dan kami hormati di seluruh pelosok Nusantara dari Sabang hingga Merauke. Semoga Bapak dan Ibu semua, tanpa terkecuali, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani yang prima, ketenangan batin dalam menjalani setiap hari, kedamaian dalam keluarga, serta keberkahan rezeki yang melimpah dalam menjalani masa purna bakti yang mulia dan terhormat ini. Masa pensiun yang merupakan buah manis dari puluhan tahun pengabdian tulus kepada negara Republik Indonesia tercinta. Situasi terkini, dinamika diskusi para pensiunan Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati dalam beberapa hari terakhir ini, bahkan beberapa minggu belakangan, ruang diskusi para pensiunan di berbagai platform media sosial kembali ramai dengan beragam pertanyaan, keluh kesah, dan diskusi yang sangat intens. Ada yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saldo rekening mereka tiba-tiba bertambah tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Dan setelah dicek dengan teliti, ternyata itu adalah rapel kenaikan gaji pensiun yang telah lama ditunggu dengan penuh harapan. Ada yang mulai bertanya-tanya dengan penuh keingintahuan dan sedikit kekhawatiran karena hingga hari ini, hingga saat video ini tayang, mereka belum juga menerima rapel yang seharusnya sudah cair. Ada pula yang aktif menghubungi sesama pensiunan untuk menanyakan apakah ada yang salah dengan data administratif mereka atau apakah ada persyaratan baru yang terlewat. Dan tidak sedikit pula, bahkan cukup banyak yang justru merasa gelisah, cemas, bahkan mulai khawatir dan stres akibat beredarnya informasi yang simpang siur, saling bertentangan, bahkan ada yang cenderung menyesatkan di media sosial, grup percakapan WhatsApp, Facebook, Telegram, dan berbagai platform komunikasi digital lainnya. Ada yang mengatakan rapel sudah dibatalkan oleh pemerintah, ada yang bilang hanya diperuntukkan bagi golongan tertentu saja. Ada yang menyebarkan rumor tentang persyaratan baru yang sangat rumit dan berbelit-belit, bahkan ada yang menyatakan perlu membayar biaya administrasi tertentu. Hari ini, melalui video yang komprehensif dan menyeluruh ini, kami hadir dengan tujuan yang sangat jelas dan tegas. Meluruskan seluruh informasi yang beredar secara jernih, transparan, resmi, berimbang, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Kami akan memberikan penjelasan lengkap dan detail dari A sampai Z, dari hulu hingga hilir, sehingga Bapak dan Ibu tidak lagi bingung, tidak lagi bertanya-tanya, dan tidak lagi menjadi korban dari informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Status resmi rapel memang sedang berjalan. Perlu kami tegaskan dengan sangat tegas dan tidak ada keraguan sedikit pun. Sejak awal bulan ini, rapel kenaikan gaji pensiun memang benar-benar sedang berjalan dan telah direalisasikan tahap demi tahapnya secara bertahap di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Ini bukan lagi sekadar wacana yang masih dalam tahap pembahasan di ruang rapat pemerintahan, bukan sekadar isu yang beredar tanpa landasan yang jelas dan konkret, dan sama sekali bukan janji kosong yang tidak akan pernah terwujud atau direalisasikan. Pemerintah Republik Indonesia melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui prosedur yang ketat serta terstandarisasi telah secara aktif dan konsisten menjalankan penyaluran rapel kepada seluruh penerima hak pensiun melalui sistem perbankan mitra PT Taspen Persero yang telah ditunjuk dan dipercaya secara resmi oleh negara.
Namun, dan ini adalah poin yang sangat penting untuk dipahami bersama dengan kepala yang dingin dan pikiran yang jernih, perlu dipahami bahwa proses pencairan rapel ini tidak dilakukan secara serentak dalam satu hari yang sama untuk seluruh pensiunan di Indonesia. Tidak ada skenario di mana semua rekening pensiunan dari Aceh sampai Papua mendapatkan transfer rapel di waktu yang bersamaan dalam hitungan detik atau menit. Mengapa demikian? Karena sistem pembayaran gaji pensiun nasional bekerja dengan mekanisme validasi data yang sangat ketat, teliti, berlapis, dan terstruktur dengan sangat baik untuk menjamin akurasi dan keamanan. Setiap rekening pensiunan diproses satu persatu dengan sangat cermat dan teliti berdasarkan berbagai parameter penting dan krusial. Pertama, status keaktifan rekening bank yang terdaftar dalam sistem database nasional. Kedua, kelengkapan data administrasi kepegawaian yang tersimpan dan terverifikasi dalam database pusat. Ketiga, hasil verifikasi otentikasi terbaru yang telah dilakukan oleh pensiunan dalam periode waktu yang telah ditentukan. Dan keempat, urutan pemrosesan berdasarkan wilayah geografis dan kategori penerima manfaat. Inilah sebabnya, inilah alasan yang logis dan rasional mengapa sebagian bapak dan ibu di wilayah tertentu atau dengan kondisi administrasi tertentu sudah menerima rapel sejak minggu pertama atau kedua bulan ini, sementara sebagian lainnya yang mungkin berada di wilayah yang berbeda atau memiliki kondisi data yang berbeda masih dalam tahap proses pemeriksaan dan verifikasi dan akan menerima pencairan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Memahami esensi rapel, ini adalah hak, bukan pemberian. Dan disinilah, pada titik inilah, sering muncul kesalahpahaman yang fundamental dan mendasar yang perlu diluruskan dengan sangat jelas. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, rapel bukanlah bantuan sosial yang sifatnya charity atau pemberian yang bersifat belas kasihan dari pemerintah kepada rakyatnya. Rapel juga bukan hadiah ulang tahun, bonus akhir tahun, atau pemberian yang bersifat sukarela dan dapat ditarik atau dibatalkan kapan saja sesuai keinginan pemberi. Dan rapel sama sekali bukan kebijakan insidental yang sifatnya sementara, musiman, atau hanya berlaku untuk periode tertentu saja, kemudian berakhir. Rapel adalah, dan ini adalah definisi yang paling tepat dan paling akurat, hak finansial yang tertunda, yang sejatinya seharusnya sudah diterima bersamaan dengan implementasi kenaikan gaji pensiun beberapa waktu yang lalu, namun karena berbagai faktor teknis, administratif, dan regulasi yang kompleks dan memerlukan waktu penyelesaian, pembayarannya mengalami penundaan waktu. Karena adanya penyesuaian regulasi perundang-undangan yang memerlukan harmonisasi antar berbagai kementerian dan lembaga negara, pembaruan sistem administrasi kepegawaian nasional yang memerlukan migrasi data dalam skala besar-besaran yang melibatkan jutaan rekod, sinkronisasi database antar instansi pemerintah pusat dan daerah, serta proses validasi bertahap yang memakan waktu cukup lama dan harus dilakukan dengan teliti untuk menghindari kesalahan, maka selisih antara gaji pensiun lama dengan gaji pensiun baru yang berlaku tersebut dibayarkan menyusul dalam bentuk pembayaran rapel atau pembayaran akumulatif retroaktif. Pemerintah melalui berbagai pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta PT Taspen sebagai pelaksana teknis, telah berulang kali menegaskan dengan sangat jelas dan tegas bahwa hak rapel tersebut tidak hangus seiring berjalannya waktu, tidak hilang atau terhapus karena adanya penundaan pembayaran, dan tidak akan dibatalkan atau dihapuskan selama data penerima masih valid dan terverifikasi dengan baik, masih aktif dalam sistem database nasional, dan masih memenuhi seluruh syarat administratif sebagai penerima pensiun yang sah dan legitimate menurut peraturan yang berlaku. Prosedur penerimaan, apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan. Ini adalah bagian yang sangat krusial dan perlu mendapat perhatian penuh dan serius dari Bapak dan Ibu semua. Penting untuk disampaikan dengan jelas dan tidak ada ruang untuk kesalahpahaman. Para pensiunan tidak perlu, sekali lagi kami tekankan dengan sangat jelas, tidak perlu mengajukan permohonan khusus dengan mengisi formulir yang panjang dan rumit, tidak perlu datang langsung ke kantor cabang PT Taspen dengan membawa tumpukan berkas dokumen yang berat dan merepotkan, tidak perlu mengantri panjang di loket pelayanan sejak pagi buta, tidak perlu mengirim surat permohonan resmi melalui pos atau jasa kurir dengan biaya tambahan, tidak perlu mengisi aplikasi online tambahan yang berbelit-belit,
Tidak perlu membayar biaya administrasi atau biaya pengurusan dalam bentuk apapun, dan tidak perlu mengurus dokumen-dokumen baru atau surat keterangan tambahan dari instansi manapun selama data yang telah tercatat dalam sistem sebelumnya sudah benar, sudah lengkap, dan sudah terverifikasi dengan baik. Semuanya, dari proses awal hingga akhir, dari perhitungan nominal hingga transfer dana ke rekening masing-masing, diproses secara otomatis oleh sistem komputer yang canggih, terintegrasi secara nasional, dan telah diprogram sedemikian rupa untuk melakukan kalkulasi dan transfer tanpa memerlukan intervensi manual yang berlebihan atau campur tangan pihak ketiga yang tidak berwenang. Namun ada satu syarat krusial, satu persyaratan yang sangat penting dan seringkali terabaikan, terlupakan, atau bahkan tidak disadari sama sekali oleh banyak pensiunan, yaitu autentikasi data atau verifikasi keabsahan data penerima pensiun. Bapak dan Ibu sekalian, autentikasi ini merupakan langkah verifikasi rutin tahunan, prosedur standar operasional yang telah ditetapkan, yang bertujuan memastikan bahwa penerima pensiun masih hidup dengan sehat dan bugar, masih berhak secara legal dan legitimate menerima pembayaran pensiun bulanan, dan data pribadi serta informasi administratif yang tercatat dalam sistem pusat masih akurat, masih sesuai dengan kondisi terkini, dan masih up to date dengan realitas di lapangan. Autentikasi ini bisa dilakukan melalui beberapa cara yang mudah, praktis, dan fleksibel sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing pensiunan. Cara pertama adalah melalui aplikasi resmi PT Taspen Mobile yang bisa diunduh secara gratis di smartphone Android maupun iOS, di mana Bapak dan Ibu cukup melakukan pemindaian wajah atau face recognition yang prosesnya sangat sederhana dan hanya memerlukan waktu kurang dari 1 menit saja. Cara kedua adalah melalui bank mitra penyalur pensiun yang telah ditunjuk secara resmi, di mana Bapak dan Ibu cukup datang ke cabang terdekat dengan membawa kartu identitas KTP dan buku tabungan untuk dilakukan verifikasi langsung oleh petugas yang terlatih dan berpengalaman. Cara ketiga, khususnya untuk beberapa wilayah tertentu atau untuk pensiunan yang memiliki keterbatasan mobilitas karena usia lanjut atau kondisi kesehatan tertentu, tersedia layanan jemput bola di mana petugas akan datang ke lokasi-lokasi yang telah ditentukan seperti kantor kecamatan, balai RW, atau tempat ibadah yang mudah dijangkau oleh para pensiunan. Jika autentikasi belum dilakukan sama sekali sejak awal tahun ini atau mengalami kendala teknis seperti error pada aplikasi, foto wajah yang kurang jelas karena pencahayaan yang buruk, masalah koneksi internet yang tidak stabil, atau kesalahan sistem lainnya yang di luar kendali pensiunan, maka sistem secara otomatis akan menunda pencairan rapel. Perhatikan dengan sangat saksama kata yang kami gunakan, menunda, bukan menghentikan secara permanen atau membatalkan seluruhnya untuk selamanya. Artinya, dana rapel yang menjadi hak legitimate Anda tetap ada, tetap tersimpan dengan aman dalam sistem keuangan negara, tetap tercatat sebagai kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemilik hak, dan akan segera ditransfer ke rekening Anda setelah proses autentikasi berhasil dilakukan dengan sempurna dan terverifikasi oleh sistem pusat. Karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan Bapak dan Ibu semua, kami mengimbau dengan sangat, khususnya bagi Bapak dan Ibu yang sampai hari ini belum melakukan autentikasi untuk tahun berjalan ini, segera lakukan proses autentikasi tersebut sesegera mungkin tanpa menunda-nunda lagi. Jangan biarkan kendala teknis kecil menghalangi hak Anda yang sah. Jika Anda mengalami kesulitan dengan penggunaan smartphone atau aplikasi mobile yang terasa rumit dan membingungkan, jangan sungkan atau merasa malu untuk meminta bantuan kepada anak, cucu, menantu, keponakan, atau anggota keluarga terdekat lainnya yang lebih familiar dan terbiasa dengan teknologi digital modern. Peran keluarga sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam konteks ini, khususnya bagi pensiunan lanjut usia yang mungkin belum terbiasa atau masih mengalami kesulitan dengan perkembangan pesat teknologi digital dan aplikasi berbasis smartphone yang terus berubah. Cakupan penerima, tidak ada diskriminasi. Sama sekali Bapak dan Ibu yang kami muliakan, di tengah masyarakat beredar pula anggapan yang keliru dan tidak berdasar pada fakta, pemahaman yang salah kaprah dan perlu diluruskan, bahwa rapel hanya diberikan kepada pensiunan tertentu saja, mungkin hanya untuk pensiunan dengan golongan IV ke atas, atau hanya untuk pensiunan dari kementerian atau instansi tertentu yang dianggap prioritas atau istimewa. Anggapan ini sama sekali tidak benar, tidak berdasar pada fakta dan regulasi yang berlaku, dan tidak sesuai dengan realitas implementasi di lapangan. Kami ingin meluruskan dengan tegas dan jelas tanpa ada ruang untuk interpretasi yang berbeda atau ambigu.
Rapel kenaikan gaji pensiun mencakup seluruh penerima hak pensiun tanpa terkecuali dan tanpa ada diskriminasi berdasarkan apapun. Ini mencakup seluruh pensiunan aparatur sipil negara dari berbagai kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia tanpa memandang golongan atau masa kerja. Ini mencakup seluruh pensiunan Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dengan berbagai pangkat dan satuan tugas. Ini mencakup seluruh pensiunan Kepolisian Republik Indonesia dari berbagai kesatuan, resort, dan polda di seluruh Nusantara. Ini juga mencakup para janda yang ditinggal wafat oleh suaminya yang berstatus pensiunan dan tercatat sebagai penerima hak dalam sistem. Ini mencakup para duda yang ditinggal wafat oleh istrinya yang berstatus pensiunan. Dan ini mencakup seluruh ahli waris yang sah yang tercatat dan terverifikasi dalam dokumen administrasi pensiun sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam kasus di mana pensiunan utama, penerima pensiun yang asli dan pertama, telah berpulang ke rahmatullah atau telah meninggal dunia, maka hak rapel tersebut tidak hilang begitu saja atau terhapus dari sistem secara otomatis. Hak rapel tetap diberikan, tetap dicairkan, dan ditransfer kepada janda yang masih hidup dan tercatat dalam sistem, kepada duda yang masih hidup dan terverifikasi datanya, atau kepada ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan administrasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian dan pensiun. Hal ini menunjukkan dengan sangat jelas dan konkret bahwa negara Republik Indonesia tetap berkomitmen kuat untuk menjamin kesejahteraan para pejuang dan abdi negara, tidak hanya semasa mereka masih hidup dan aktif menerima pensiun setiap bulan, tetapi bahkan hingga kepada keluarga yang mereka tinggalkan setelah mereka berpulang menghadap Yang Maha Kuasa. Perhitungan rapel, mengapa jumlahnya berbeda-beda? Mengenai perbedaan jumlah rapel yang diterima oleh masing-masing pensiunan, dan ini adalah pertanyaan yang sangat sering muncul dan ditanyakan di berbagai forum diskusi dan grup percakapan pensiunan, perlu dipahami dengan kepala yang dingin dan logika yang jernih bahwa besaran rapel tidak sama, tidak seragam, dan tidak identik untuk setiap orang. Tidak ada angka standar atau patokan universal yang berlaku untuk semua pensiunan tanpa memandang kondisi individual mereka masing-masing. Mengapa demikian? Karena perhitungan rapel didasarkan pada berbagai parameter spesifik yang unik dan berbeda untuk setiap individu berdasarkan riwayat kepegawaian mereka. Parameter pertama adalah gaji pokok terakhir sebelum kenaikan. Parameter kedua adalah golongan dan pangkat terakhir. Parameter ketiga adalah lamanya keterlambatan pembayaran. Parameter keempat adalah tunjangan-tunjangan yang melekat. Karena kompleksitas inilah, membandingkan jumlah rapel hanya akan menimbulkan prasangka yang tidak perlu. Waspadai penipuan. Lindungi hak Anda Bapak dan Ibu sekalian. Di tengah kabar baik ini, kewaspadaan tetap harus dijaga dengan ketat. PT Taspen tidak pernah meminta PIN, OTP, password, atau data rahasia melalui telepon atau pesan. Jika menerima pesan mencurigakan, abaikan dan jangan ditanggapi. Pencairan rapel adalah proses otomatis yang tidak memerlukan biaya apapun. Makna rapel dan penutup. Bagi banyak pensiunan, rapel bukan sekadar angka di rekening. Rapel adalah hasil dari puluhan tahun pengabdian. Rapel menjadi penopang biaya kesehatan, kebutuhan rumah tangga, dan masa depan keluarga. Sebagai penutup, pencairan rapel yang kini berjalan merupakan bukti bahwa negara tetap hadir. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk berbagi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga informasi ini memberikan ketenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.